Halo sahabat galeri bahasa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat. Pada kali ini kita akan membahas materi kedua, yaitu teks eksposisi. Silakan simak sampai habis dan silakan dicatat agar mudah untuk diingat. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi yaitu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal berdasarkan fakta. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada pembaca tanpa mempengaruhi pembaca. Bagaimana kita mengetahui teks eksposisi itu adalah sebuah teks eksposisi? Yaitu dengan cara teks eksposisi kan mempunyai ciri-ciri. Pertama, berisi informasi. Maksudnya adalah informasi yang disajikan itu adalah informasi suatu topik yang dibahas. Yang kedua, bersifat objektif, artinya tidak memihak. Tidak memihak di sini maksudnya adalah informasi yang disajikan berdasarkan fakta, data-data yang disajikan tersebut ditulis apa adanya tanpa dikurangi dan tanpa ditambahkan. Yang ketiga, memuat fakta. Maksudnya di sini adalah fakta yang disajikan di situ hal yang benar-benar terjadi. Yang keempat, disajikan secara singkat, padat, dan jelas. Maksudnya di sini adalah kalimat yang digunakan itu tidak bertele-tele dan tidak menggunakan kalimat yang bermakna ambigu. Selain ciri-ciri tersebut, teks eksposisi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Di bagian ini berisi pendapat atau opini yang menyatakan pengenalan isu, masalah, dan sudut pandang penulis. Contohnya, narkoba berbahaya bagi generasi muda. Yang kedua, argumen. Bagian ini berisi alasan-alasan untuk mendukung tesis tadi. Contoh, penyalahguna narkoba sebagian besar diantaranya adalah pelajar SMA, SMP, bahkan SD. Yang ketiga, rekomendasi atau penegasan ulang. Di bagian ini berisi simpulan dan saran mengenai masalah yang dibahas. Contohnya, generasi muda sebagai calon penerus bangsa seharusnya menyiapkan diri menjadi diri yang berkualitas. Selain struktur tersebut, teks eksposisi juga memiliki kaidah bahasa. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Kalimat ini merupakan kalimat yang memiliki objek. Contohnya, narkoba berbahaya bagi generasi muda. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif ini adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Contohnya, sebagai generasi muda, calon penerus bangsa seharusnya menyiapkan diri menjadi diri yang berkualitas. Selain kaidah kebahasaan teks eksposisi, mari kita masuk ke langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi ini terdiri 4 bagian. Yang pertama, kita menentukan tema atau topik. Tema atau topik yang kita tentukan bisa kita lihat dari peristiwa atau keadaan lingkungan seperti bahaya merokok, narkoba, kenaikan BBM, pemadatan pasar, dan jalan rusak, serta citra desa. Yang kedua, mencari informasi mengenai tema atau topik yang akan kita bahas. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Menyusun kerangka karangan ini itu ada 3. Pertama, tesis, argumen, dan rekomendasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah teks eksposisi yang menarik. Nah, sahabat galeri bahasa, demikianlah video pembelajaran yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sampai jumpa.